Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta. Acara juga dihadiri Kepala BPIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Undangan dimohon berdiri. Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri memasuki halaman Gedung Pancasila, Jakarta Senin pagi. Keduanya mengikuti upacara peringatan Hari Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni. Namun berdasarkan surat edaran Kepala BPIP, upacara peringatan Hari Pancasila di tingkat pusat digelar tanggal 2 Juni hari ini. Prabowo bertindak sebagai pemimpin upacara. Adapun tema peringatan tahun ini adalah memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pejabat yang tak bisa bekerja lebih baik mundur atau diberhentikan. Arwah dan jasa untuk kesekian kali lagi di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra. Jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Balai Kota Jakarta. Dalam pidatonya, Rano Karno menekankan pentingnya menjaga ideologi Pancasila demi persatuan bangsa. Pegawai ASN dan non-ASN Pemprov Jakarta menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Balai Kota Jakarta. Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Dalam momen ini, Rano Karno menekankan pentingnya menjaga ideologi Pancasila demi persatuan bangsa. Rano juga meminta seluruh jajaran pegawai Pemprov Jakarta untuk menanamkan ideologi Pancasila bagi anak-anak menuju generasi emas 2045. Ratusan warga saling berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan dalam rangka Hari Lahir Pancasila. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan dari tumpeng tersebut akan dilancarkan dalam urusan sandang pangan. Ratusan warga saling berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan dalam rangka Hari Lahir Pancasila. Rombongan kirap membawa gunungan ke area makam Bung Karno di Kota Blitar. Ratusan warga yang sejak pagi menunggu langsung berebut untuk mendapatkan aneka bahan pangan seperti buah dan sayuran. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan tersebut akan mendapatkan berkah panjang umur, rezeki, dan sandang pangan. Biar ya berkah dari makam Bung Karno, dapat berkahnya lah, biar ini disimpan buat mudah-mudahan
bahan tidak rezekinya banyak, padinya banyak, panen sawahnya. Arak-arakan 5 buah gunungan raksasa ini merupakan lambang dari 5 sila yang terkandung dalam Pancasila dan dikirap dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2025. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sementara itu dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, Organisasi Lintas Agama dan Budaya Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu mengadakan kirap bendera merah putih sepanjang 300 meter di acara Car Free Day Kota Depok. Kirap dimulai dari kawasan Jalan Margonda, melintasi Balai Kota Depok hingga kembali ke titik awal yakni Jalan Margonda. Kirap bendera ini menjadi simbol semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Para peserta kirap berdandan ala tokoh pewayangan khas Indonesia. Kirap diikuti oleh 500 peserta dari berbagai elemen masyarakat termasuk pelajar. Kirap diiringi lagu nasional seperti Indonesia Raya hingga Bagimu Negeri. Dari PNIB Depok. Ya, beragam cara dilakukan untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Di Ponorogo, Jawa Timur, warga memperingatinya dengan melakukan aksi bersih sungai sebagai upaya mengantisipasi banjir dan meningkatkan hasil panen padi. Warga kawasan Pintu Air Tambak Kemangi, Mayak, Ponorogo, Jawa Timur memperingati Hari Lahir Pancasila dengan cara yang berbeda. Puluhan warga bersama petani dan relawan membersihkan tanah endapan dan sampah sungai. Bersih-bersih sungai dilakukan warga dan petani untuk melancarkan aliran air sungai ke sawah yang selama ini tersumbat dan memicu banjir. Warga berharap aksi bersih-bersih sungai ini dapat meningkatkan hasil panen padi dan meminimalisir terjadinya banjir di kawasan tempat tinggal mereka. Hari lahirnya Pancasila, kita bersama-sama memperingati hari lahir Pancasila. Kita membersihkan selokan-selokan ini sebagai pengabdian kami bagi petani-petani kami. Ya betul, terutama untuk mengairi sawah. Selanjutnya untuk irigasi itu biar lancar dan tidak ada banjir. Meski harus berkotor-kotoran, namun warga kawasan Pintu Air Tambak Kemangi tetap semangat untuk bersih-bersih sungai di sekitar mereka. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi kembali menggelar parade militer tahunan sebagai apel kesiapan pengamanan puncak ibadah haji 2025. Parade digelar di sebuah pangkalan di dekat Gunung Arafah, bagian tenggara kota suci Mekah. Pasukan keamanan Arab Saudi kembali menggelar parade militer tahunan menjelang puncak musim haji 2025. Dalam parade militer ini terlibat sekitar 22.000 personel yang terdiri dari berbagai kesatuan, tentara hingga kepolisian serta para medis. Gelar pasukan ini menjadi ajang untuk menunjukkan kesiapan penuh semua unit keamanan menjelang puncak haji yang diperkirakan berlangsung pada 4 hingga 9 Juni 2025 bertepatan dengan 8 hingga 13 Zulhijjah, bulan ke-12 dalam kalender Islam. Dalam parade ini sekitar 22.000 personil terlibat, terdiri atas pasukan keamanan gabungan dari Angkatan Darat, Udara, Kepolisian, Satuan Khusus, serta para sukarelawan yang membantu operasional di lapangan. Beragam pasukan elit turut tampil, termasuk pasukan darurat yang menangani situasi darurat, serta pasukan khusus untuk haji dan umroh yang fokus pada pengamanan di lokasi suci. Demonstrasi dalam parade mencakup latihan pengendalian massa, simulasi pengejaran dan penangkapan tersangka, serta evakuasi medis oleh tim paramedis, peralatan mutakhir seperti mobil pengintai, sistem komunikasi taktis, hingga teknologi pemantauan udara juga dipamerkan.
Arab Saudi juga menekankan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dan sistem digital untuk mengelola arus jemaah dan meningkatkan pengawasan di titik-titik rawan. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat deteksi dini potensi ancaman serta memperkuat respon cepat di lapangan. Gelar pasukan ini menunjukkan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama. Seluruh personil telah dilatih secara intensif dan berada dalam kesiapan tinggi untuk menghadapi segala kemungkinan gangguan. Otoritas Arab Saudi berkomitmen untuk memastikan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan legal. Dari Mekah, Arab Saudi, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kloter terakhir jemaah haji reguler Indonesia tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, Minggu waktu setempat. Dengan begitu, seluruh jemaah haji reguler Indonesia yang berjumlah 203.320 orang telah berada di Tanah Suci. Kloter terakhir gelombang 2 tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, Minggu dini hari. Rombongan ini adalah gabungan dari kloter JKS 61 dan kloter JKG 62 yang terdiri dari 397 jemaah. Rombongan jemaah ini menggunakan jalur fast track atau Makkah Route sehingga tidak perlu menjalani pemeriksaan visa di imigrasi Arab Saudi. Seluruh jemaah langsung diantarkan menuju hotel masing-masing di kota Makkah. Setibanya di kota Makkah, jemaah langsung menjalani umroh wajib. Setelah itu, jemaah langsung bisa beristirahat sebagai persiapan jelang wukuf di Arafah pada Kamis 5 Juni mendatang. Kami dari PPH Dagar Bandara juga menyampaikan permohonan maaf kepada para jamaah haji dan seluruh masyarakat Indonesia apabila dalam kami memberikan pelayanan mungkin belum maksimal, tapi yakinlah bahwa kami telah melakukan melaksanakan tugas dengan sepenuh hati demi memberikan layanan yang terbaik pada jamaah haji Indonesia. Dengan tibanya kloter terakhir ini, seluruh jemaah calon haji reguler Indonesia yang berjumlah 203.320 orang telah seluruhnya berada di Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengaku belum menerima informasi apapun soal kabar visa haji furoda yang dikabarkan sudah terbit. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Hilman Latif di Mekah, Arab Saudi. Informasi pembukaan visa furoda pada hari Minggu sebagaimana yang tersebar di sosial media, kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sampai hari ini belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan hal tersebut. Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biro Perjalanan Haji di Semarang, Jawa Tengah mengaku rugi hingga 5 miliar rupiah setelah gagal memberangkatkan puluhan calon jemaah haji furoda ke Tanah Suci. Sebanyak 91 calon jemaah haji khusus dari Biro Perjalanan Fatimah Zahra Semarang, Jawa Tengah diberangkatkan Sabtu kemarin. Sementara sebanyak 37 calon jemaah haji furoda gagal diberangkatkan karena visa tidak diterbitkan Kerajaan Arab Saudi. Meski kecewa, para jemaah mengaku ikhlas dan berharap bisa diberangkatkan tahun depan. Sementara pihak Biro Perjalanan mengaku rugi hingga 5 miliar rupiah karena sudah terlanjur membayar tiket pesawat dan hotel bintang 5 di Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Semoga aja ke depan baik. Nah, semoga evaluasi furoda ini menjadi pintu masuk dari evaluasi pemerintah secara keseluruhan terhadap pengelolaan haji. Masyarakat Pekalongan ada yang lapor nggak soal furoda? Beberapa ada masuk begitu tapi karena itu jalur di formal Biro Travel yaitu yang menang. Ya, sejumlah biro perjalanan mengaku rugi usai Kerajaan Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda tahun ini. Mereka mengaku telah membayar tiket pesawat dan hotel bintang 5 dengan harga tinggi. Asa ribuan calon jemaah haji furoda untuk menunaikan rukun Islam ke-5 tahun ini pupus sudah. Kerajaan Arab Saudi memastikan tidak menerbitkan visa haji furoda.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan kewenangan menerbitkan visa haji furoda ada pada Kerajaan Arab Saudi. Namun pihaknya akan terus membangun komunikasi dengan Arab Saudi untuk menyelesaikan hal ini. Soal visa haji furoda itu Pak belum terbit? Iya, lagi kita menunggu Saudi ya. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu. Sudah komunikasi terkait dengan haji reguler atau khusus, apakah udah semua atau belum? Reguler sudah, visa ini juga sudah. Tinggal furoda dengan. Pak, proses berarti sudah selesai semua ya, Prof? Ya, untuk tugas kita sudah. Sementara itu, sejumlah biro perjalanan haji mengaku merugi atas keputusan Arab Saudi. Banyak dari travel yang telah kadung membayar tiket pesawat dan hotel bintang 5 dengan harga tinggi. Kita benar-benar sangat prihatin ya, dengan banyaknya jamaah-jamaah yang memang jamaah haji yang memang ikut program paket furoda atau mujamalah ini. Ya tentunya yang daftar ke furoda atau mujamalah ini itu banyak dari golongan orang-orang yang mampu. Nah, mereka juga ingin bagaimana bisa haji di tahun ini. Haji furoda adalah salah satu jalur haji yang diakui Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Haji furoda tidak memakai kuota pemerintah Indonesia atau reguler, namun berangkat atas undangan Kerajaan Arab Saudi. Biayanya pun fantastis, mulai dari 200 juta rupiah hingga hampir 1 miliar rupiah per orang. Selain mendapat fasilitas mewah, jemaah juga tak perlu antre bertahun-tahun dan bisa berangkat di tahun yang sama dengan tahun pendaftaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah korban longsor tambang Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat bertambah menjadi 19 orang. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang sebelumnya dilaporkan hilang. Dua korban yang ditemukan tim SAR atas nama Nalo Sanjaya, warga desa Kedongdong Kidul, dan Wahyu Galih, warga desa Cipanas. Keduanya berasal dari Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jenazah kedua korban ditemukan di bawah reruntuhan batu besar. Dengan penemuan ini, total korban meninggal dunia yang ditemukan menjadi 19 orang, 7 orang luka-luka, dan 6 lainnya masih dalam pencarian. Ya, proses pencarian korban longsor tambang Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat memasuki hari keempat. Proses pencarian terhambat dengan adanya longsor susulan yang sudah terjadi beberapa kali. Di hari keempat pencarian korban longsor tambang Gunung Kuda, petugas dihadapkan dengan kendala longsor susulan. Hingga Senin pagi, setidaknya longsor susulan di area pencarian sudah terjadi sebanyak 3 kali. Untuk memaksimalkan proses pencarian, petugas menggunakan anjing pelacak atau K9 dari Polda Jawa Barat. Penggunaan anjing pelacak disebar ke 4 lokasi yang diduga merupakan titik 6 korban yang masih hilang. Sementara untuk mengantisipasi adanya longsor susulan, petugas memasang alat pendeteksi getaran. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis iNews To Iskandar di lokasi tambang longsor Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang To Iskandar, bagaimana proses pencarian hari ini? Apakah sudah ada korban yang ditemukan kembali?
Ya, selamat siang Safa dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memasuki H-4 pencarian tim gabungan dari tim SAR TNI, BPBD, TNI dan Polri terus melakukan proses pencarian. Bahkan sempat pencarian ini dihentikan Safa, di mana pada penghentian ini dilakukan karena sering terjadinya longsoran di lokasi Gunung Kuda, Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sendiri. Dan hingga saat ini, Safa, tadi kita mendapatkan informasi juga sempat ada satu korban jiwa lagi yang tertimbun longsor yang sudah ditemukan oleh tim gabungan SAR sendiri, Safa. Dan di mana hingga saat ini juga sudah 20 korban tewas yang tertimbun bebatuan korban longsor ini, Safa. Dan di mana penemuan satu korban hingga di hari Senin ini di bebatuan yang cukup besar gitu, Safa. Dan di mana tidak jauh dari lokasi dari ekskavator yang tertimbun bebatuan tersebut, Safa. Dan kami juga melihat di sini proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan, Safa. Dan kita juga, Safa dan pemerintah juga akan mengajak di mana proses pencarian ini yang terus dilakukan oleh tim gabungan SAR sendiri, Safa. Dan di mana lihat di layar kaca, Safa, di sini 3 ekskavator diterjunkan dari tim SAR gabungan sendiri, Safa. Dan di mana hingga kini proses evakuasi juga pencarian sampai saat ini yang masih tertimbun tinggal tersisa 5 korban tewas di lokasi di Gunung Kuda tersebut, Safa. Dan di mana terdapat tadi pada pukul jam 10.30 tadi ditemukan 1 orang korban tewas yang tak jauh dari ekskavator tersebut, Safa. Dan kita melihat juga di sini banyaknya yang dikhawatirkan petugas gabungan ini korban adalah korban longsoran susulan, Safa. Dan di mana dikhawatirkan juga untuk hari ini cuaca di Gunung Kuda ini cukup cerah gitu, maksud kami gila gitu. Dan di mana juga sempat tadi malam juga sempat diguyur hujan. Akibat terguyurnya hujan ini juga proses evakuasi pencarian korban ini terpaksa dihentikan tim gabungan, Safa. Dan di mana juga proses evakuasi ini juga yang tadinya tinggal 6 dan kini hanya tersisa 5 korban yang tertimbun longsor, Safa. Dan di mana 1 korban yang sudah ditemukan langsung diidentifikasi oleh Inafis Polres Cirebon Kota sendiri. Dan kemudian juga dimasukkan ke mobil ambulan lalu dibawa ke rumah sakit RSUD Arjawinangun sendiri. Dan ya juga Safa, tadi pagi juga Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat juga menemui sejumlah keluarga korban yang mendapatkan santunan itu. Dan Deddy Mulyadi juga secara simbolis memberikan ke 30 orang baik korban tewas maupun korban luka sendiri, Safa. Dan di mana Deddy Mulyadi juga memberikan santunan ini, 1 orang diberikan nominal 550 juta gitu, Safa. Dan di mana juga KDM juga menambahkan bahwa seluruh korban juga akan ditangguhkan untuk biaya anak-anak mereka yang masih sekolah gitu, Safa. Dan di mana juga hingga saat ini proses evakuasi pencarian terhadap 5 korban yang masih tertimbun di Gunung Kuda ini masih proses dilakukan gitu. Baik, Toy Iskandar, ini longsor susulan sudah beberapa kali terjadi di sana. Lalu bagaimana upaya untuk memastikan keselamatan para petugas yang tengah melakukan evakuasi di sana? Ya, hingga saat ini dari sejak pukul jam 7 hingga siang ini, Safa, terdapat 3 susulan longsoran tersebut, gitu, Safa. Dan di mana kita juga akan
mengejum gitu Jila, dan mana terdapat di atas dengan ketinggian diperkirakan 50 meter ini masih banyaknya material reruntuhan atau yang batu-batu kerikil gitu Safa, dan di mana batu-batu ini yang dikhawatirkan dari petugas gabungan sendiri akan terjadinya longsoran susulan gitu Safa, dan di mana juga pihak petugas gabungan juga selain memprioritaskan keselamatan mereka juga dihimbau juga dengan peruntuhan ini agar tidak terjadi gitu Safa, dan terlihat juga Safa sudah terlihat juga di sana terlihat beko yang atau eskavator yang tertimbun gitu Safa, dan terlihat di sana kita melihat dari jarak 500 meter ini terlihat eskavator yang sudah terlihat Safa. Seperti itu, Safa. Baik, terima kasih To Iskandar langsung dari Cirebon, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali serta tetap jaga keselamatan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemui korban longsor tambang Gunung Kuda di Gedung Negara Kota Cirebon, Jawa Barat. Seluruh korban luka dan keluarga korban yang meninggal dunia dalam insiden longsornya tambang Gunung Kuda Cirebon dihadirkan ke Gedung Negara Kota Cirebon oleh Pemprov Jawa Barat Senin pagi. Para korban dihadirkan untuk bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Rencananya Pemprov Jawa Barat akan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dan korban luka. Bencana longsor tambang batu Gunung Kuda memakan korban 19 orang dan 8 korban luka-luka. Sementara 6 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Sementara itu, polisi menetapkan 2 tersangka dalam insiden longsor tambang Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat. Kedua tersangka merupakan pemilik tambang dan kepala teknik yang dianggap lalai terhadap peringatan petugas. Polresta Cirebon menetapkan 2 tersangka atas tragedi longsor tambang batu di Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Cirebon, Jawa Barat. Kedua tersangka berinisial AK dan AR, merupakan pemilik tambang dan kepala teknik tambang. Keduanya dinilai lalai dan tidak menggubris peringatan petugas terkait aktivitas maupun metode penambangan yang salah. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan yang melibatkan dinas terkait. Selain menetapkan 2 tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen perizinan, ekskavator dan dump truck milik Koperasi Pondok Pesantren Al-Zariyah. Dari hasil penyidikan, serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara yang kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang, 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu, kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua operasi Al-Zariyah selaku pemilik tambang yang beralamat di Desa Bobos, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 359 tentang terkait kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. 100 hari sejak dilantik, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Rano telah menjalankan berbagai program prioritas, mulai dari pemberlakuan transportasi umum gratis untuk 15 golongan hingga revitalisasi kawasan Blok M.
Sejak dilantik pada 20 Februari lalu, pemerintahan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno resmi memasuki 100 hari kerja pada 31 Mei. Selama periode itu berbagai program telah dijalankan. Mulai dari revitalisasi kawasan Blok M menjadi Blok M Hub atau pusat perkotaan baru yang menghubungkan sarana transportasi dan fasilitas umum. Area yang sebelumnya sempat sepi dan tidak terawat kini bersolek menjadi lebih berwarna, lebih artistik hingga identitas lokal yang diperkuat. Selain itu, salah satu program yang dinilai berhasil dan berdampak bagi warga adalah kebijakan transportasi gratis untuk 15 golongan di masyarakat. Mulai dari PNS dan tenaga Pemprov Jakarta, pemilik Kartu Jakarta Pintar, penghuni Rusunawa, penyandang disabilitas hingga lansia. Gubernur Jakarta Pramono Anung juga membuka taman kota di Jakarta yang beroperasi selama 24 jam. Sebagai tahap awal, ada 5 taman kota yang bisa diakses warga selama 24 jam. Mulai dari Taman Menteng, Taman Lapangan Banteng, Taman Langsat, Taman Ayodhya, dan Taman Literasi Marta Tiahahu di Jakarta Selatan. Pembukaan taman kota selama 24 jam merupakan komitmen Pemprov Jakarta memperluas ruang terbuka hijau dan menciptakan ruang publik yang ramah bagi warga. Dari sisi keamanan, Pramono juga memastikan pengawasan di taman 24 jam dilakukan melalui petugas keamanan serta CCTV yang mampu memantau aktivitas para pengunjung secara real time. Meski tidak semua program unggulan diluncurkan dalam 100 hari, diharapkan program unggulan lainnya dapat realisasi dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengusulkan ondel-ondel tidak boleh untuk mengamen di jalanan. Sejumlah pengamen jalanan akhirnya menuntut harus ada pembinaan dari pemerintah sebagai solusi jika mereka kehilangan penghasilan. Budaya ondel-ondel belakangan masih kerap dimanfaatkan untuk mengamen. Padahal Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak ingin kesenian ondel-ondel disalahgunakan demi menghargai budaya Betawi. Pramono akan membuat kebijakan agar ondel-ondel tidak lagi turun ke jalan untuk dibuat mengamen. Mohon maaf, ondel-ondel tidak digunakan untuk mencari mengamen lah. Tetapi betul-betul dirawat dengan baik. Ondel-ondel gimana? Ya, sekarang ini saya akan meminta ondel-ondel bukan untuk di jalanan, tapi merupakan bagian dari budaya utama Betawi. Larangan ondel-ondel untuk mengamen akhirnya menuai respon dari sejumlah pihak. Beberapa pengamen ondel-ondel jalanan menyebut larangan ini cukup meresahkan karena mereka bisa kehilangan penghasilan. Kita buat nerusin jiwa seni Betawi aja, buat menghibur anak-anak juga, ya buat pemasukan aja buat kita juga. Intinya buat hiburan aja. Kita kan nganggur kan semua kan, nganggur bakal beli beras, beli nasi gitu. Liburan kita makan apa? Sementara itu, salah satu simpatisan seni ondel-ondel menilai wacana pelarangan ondel-ondel untuk mengamen sebagai langkah yang tepat. Karena ondel-ondel merupakan warisan budaya yang harus lebih diperhatikan. Ondel-ondel ngamen itu sudah ada dari zaman dahulu, bahkan diberikan ruang tempat, bahkan dikenakan pajak bagi mereka yang ngamen di Jakarta gitu. Nah, itu adalah budaya ngamen yang harus kita lestarikan gitu, jangan dibatasi. Nah, terkecuali ondel-ondel itu yang ngamennya, yang hanya menggunakan alat musik rekaman. Ondel-ondelnya satu, pakai gerobak doang. Nah, personilnya cuma 2 orang doang. Itu bukan budaya dan itu yang seharusnya yang dilarang, ditindak. Ondel-ondel dilarang mengamen jadi problema. Sebagian orang melestarikan budaya Betawi ondel-ondel lewat mengamen di jalanan sambil mencari nafkah. Jika aturan ini resmi berlaku, pemerintah diminta membina para pelaku seni ondel-ondel agar mereka tetap produktif, berpenghasilan, dan budaya ondel-ondel tetap terjaga. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pramono, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Solo menyebut pemeriksaan kasus ayam goreng Widuran yang diam-diam menggunakan bahan non-halal selesai pekan depan. Setelah ditutup sementara, nantinya restoran harus memutuskan apakah akan menjadi restoran halal atau non-halal.
Ayam goreng widuran yang populer di kota Solo, Jawa Tengah dan telah buka selama hampir setengah abad, belakangan menjadi sorotan publik. Karena ternyata pemilik restoran menggunakan minyak babi dalam membuat kremesan ayam goreng. Masyarakat pun kecewa dan menyesalkan hal ini, karena tidak pernah ada informasi terkait bahan non-halal yang digunakan. Buntut diam-diam menggunakan bahan non-halal, restoran akhirnya ditutup sementara. Adapun Pemkot Solo tengah mendalami kasus ini. Wali Kota Solo menyebut hasil asesmen terhadap restoran ayam goreng widuran akan selesai dan diumumkan pekan depan. Sudah beres, saya akan komunikasi sama pemiliknya nanti setelah ini. Saya sudah target disepakatan untuk minggu depan sudah selesai. Jadi nanti sebentar lagi sudah selesai seharusnya. Seperti itu. Kesimpulan sementara gimana Mas? Masih akan tutup atau tutup dulu? Nanti assessment keluar, kita sampaikan ke pemilik mau mendeklarasikan seperti apa. Halal silakan, tidak halal juga silakan. Kami intinya mendukung semuanya berjalan dengan baik dan lancar, tertib, damai. Pemkot Solo juga meminta kepada seluruh pelaku UMKM agar segera mengurus sertifikasi halal yang dinilai sudah lebih mudah dilakukan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial aksi penendangan yang dialami seorang remaja saat bermain skateboard di Depok, Jawa Barat. Diduga aksi kekerasan ini terjadi karena minimnya pengawasan petugas di area tersebut. Sebuah video memperlihatkan seorang bocah tengah bermain skateboard mengenai warga lalu dibalas dengan tendangan. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat bocah itu tengah bermain skateboard, kemudian di depannya ada seorang pria tengah duduk. Saat skateboard berjalan, bocah kehilangan kendali sehingga menabrak pria di depannya. Pria itu kemudian langsung menendang bocah. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Ramansyah, telah bertemu dengan korban untuk mengetahui kronologis peristiwa tersebut. Sementara itu warga menyayangkan aksi penendangan, namun tak membenarkan juga para remaja bermain skateboard di Depok Open Space karena kawasan tersebut tidak diperuntukkan untuk bermain skateboard. Ya salahnya nendang, karena kan kena skateboard itu kan nggak sengaja juga. Cuma ya salahnya karena di sini nggak bisa main skateboard, ya susah juga. Nah, kalau di sini kan bukan untuk arena skateboard. Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Apakah memang gimana? Ya, seharusnya dikasih papan dilarang main skateboard di sini. Diduga aksi kekerasan terjadi karena minimnya tingkat pengawasan petugas di area Depok Open Space. Kini kasusnya ditangani pihak kepolisian Polsek Pancoran Mas Depok. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan pemuda yang lakukan konvoy berkendara motor di jalur Poros Pantura Lamongan, Jawa Timur diadang polisi. Sejumlah pemuda ditangkap beserta motor dengan knalpot brong. Puluhan pemuda yang hendak melakukan konvoi ke Mapolres Lamongan ini diadang polisi di jalur Poros Pantura Lamongan, Jawa Timur. Aksi kejar-kejaran antara peserta konvoi dan polisi menyebabkan jalur Poros Pantura mencekam. Kendaraan yang lewat terpaksa dihentikan petugas. Sejumlah pemuda peserta konvoi yang tertangkap dibawa ke Mapolres Lamongan. Sementara motor yang digunakan para peserta disita petugas lantaran menggunakan knalpot brong dan nomor polisi sengaja ditutup. Sekelompok anak muda yang melakukan arak-arakan konvoy dengan tentunya ini mengganggu arus lalu lintas, kemudian kita laksanakan penyekatan hari ini dan melaksanakan penertiban. Ada beberapa motor yang plat nomornya ditutup, kemudian ada knalpot brong kita amankan, termasuk ada kelompok orang yang berhasil kita amankan, kita bawa ke Polres, kemudian akan kita data, kita bina, dan akan kita kembalikan ke rumah masing-masing. Meski tidak menggunakan atribut tertentu, namun diduga konvoi pemuda ini merupakan teman korban pembacokan yang hendak menuntut keadilan ke Mapolres Lamongan.
Polisi menangkap seorang diduga anggota Ormas Grip Jaya di Kabupaten Bandung Barat yang menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Agus Gunawan, anggota salah satu ormas di Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat ditangkap polisi karena mengedarkan sabu. Penangkapan pelaku berbekal dari informasi warga yang mencurigai aktivitas pelaku di kontrakannya. Polisi menangkap pelaku dengan barang bukti 106 gram sabu siap edar. Kepada polisi, pelaku mengaku tak memiliki pekerjaan lain selain menjadi pengedar sabu. Pekerjaan haram tersebut telah dilakukan 2 tahun dengan upah 6 juta rupiah setiap bulan. Tak hanya mengedarkan sabu, pelaku juga mengaku kerap mengonsumsi sabu. Sistemnya apa? Saya disuruh ngumpul, kerjaan saya cuma itu. Kerjaan kamu, tapi ini barang kan didapat dari kamu? Iya. Kamu dapat untung berapa? 1 bulan 6 juta. Terhadap tersangka AG berhasil diamankan oleh Sat Narkoba Polres Cimahi di daerah Parompong, Kabupaten Bandung Barat terkait dengan kepemilikan sabu 1 on atau kurang lebih 100 gram lebih. Yang mana perlu kami sampaikan, tersangka AG termasuk di dalam salah satu keanggotaan Ormas, yaitu adalah Ormas Grip Jaya, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang narkotika. Kita beralih ke informasi kecelakaan pemirsa. Sebuah bus jurusan Jakarta Madura terbakar di Bangkalan, Jawa Timur. Diduga kobaran api yang muncul dari bagian bagasi dipicu korsleting listrik pada mesin AC. Kobaran api membakar bagian belakang bus Pahala Kencana di Jalan Raya Paterongan, Kecamatan Galis, Bangkalan, Jawa Timur. Laju api kemudian menjalar ke bagian tengah hingga membakar seluruh badan bus. Kebakaran ini sempat membuat warga sekitar panik karena khawatir api akan merambat ke pohon bambu dan lapak barang bekas. Sementara 3 penumpang beserta sopir dan kernet bus selamat. Menurut para penumpang, sebelum api membesar sempat terdengar ledakan di bagian belakang bus yang merupakan bagian bagasi. Api akhirnya berhasil dipadamkan oleh tim damkar. Diduga kebakaran dipicu hubungan arus pendek listrik pada mesin AC. Terdapat konsleting listrik di dalam bus tersebut karena sempat terdengar bunyi agak ledakan. Kemudian untuk si kernetnya turun, kemudian memeriksa ke belakang, mobil sudah dengan kondisi ada api. Sementara itu, saat petugas kepolisian melakukan olah TKP, ditemukan tumpukan rokok ilegal atau tanpa cukai di bagasi bus. Polisi juga menemukan bukti jika bus yang terbakar menyalahi trayek. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimanakah peluang Timnas Indonesia melawan China, kita sudah terhubung dengan mantan pemain Timnas Indonesia, ada Bambang Nurdiansyah atau yang biasa akrab disapa Coach Banur. Selamat siang Coach Banur. Selamat siang Pak Pram. Ya Coach, dengan komposisi pemain Timnas saat ini di mana 5 pemain pilar absen, bagaimana Anda melihat peluang Timnas Indonesia melawan Tiongkok nanti? Sebetulnya ini momentum ya, kita main di kandang untuk menentukan kita bisa melanjutkan pertandingan yang di babak keempat nanti. Tetapi pemain memang disayangkan, ada 5 pemain yang tidak bisa main, tetapi saya pikir pemain yang lain juga sudah siap. Persiapan di Bali juga cukup optimal menurut saya. Tetapi saya cuma mengingatkan bahwa kita ini terbiasa kalau menghadapi ras-ras kuning atau permainan-permainan yang cepat dan fighting spiritnya bagus itu agak kesulitan. Data mengatakan di grup ini kita kalau lawan Saudi, lawan Bahrain, kita bisa bermain dengan baik dan bisa mengatasi dengan baik. Pengalaman saya juga sebagai pemain kalau ketemu orang-orang ras kuning, Korea, Jepang itu agak kesulitan karena main mereka memang
power bagus, speed bagus, yang itu yang mereka andalkan. Begitu juga Cina. Ini terbukti kita main di Cina, walaupun kita menguasai pertandingan, tetapi kita akhirnya kalah, gitu kan. Harapan saya sih Patrick Kluivert bisa mengantisipasi ini, jangan terlalu terbuka. Walaupun kita main di kandang, bahwa counter mereka, bola-bola silang mereka itu sangat baik. Cina mereka tinggi-tinggi, dan itu yang harus diantisipasi oleh Patrick Kluivert. Oke, Coach. Ini ada beberapa pemain yang absen, tapi juga ada wajah baru seperti ada Beckham Putra. Nah, kalau Anda lihat potensi permainannya seperti apa nanti? Ya, yang pasti tim pelatih yang tahu bagaimana kualitas mereka. Ini udah ada TC, kalau mereka sudah kumpul, keputusan ada dengan tim pelatih. Tentunya saya hanya di luar, harapan sih dengan pemain-pemain yang baru ini bisa memperkuat skuad kita, timnas. Oke, kalau Anda lihat perubahan signifikan dari permainan timnas kita sejak terakhir ketemu China seperti apa, Coach? Ya, saya pikir sedikit berubah ketika lawan Australia, di mana menurut saya Patrick Kluivert terlalu percaya dan terlalu open, terlalu tinggi dia bertahannya di atas, sehingga counter dari Australia yang membahayakan dan kita sempat kalah telak begitu. Tetapi ini terbalik. Kalau ada pengamat bilang lawan Australia kita menguasai permainan tetapi kita kalah. Nah, kebalik lawan Bahrain, kita main home, kita malah Bahrain lebih banyak menguasai permainan menurut saya, possession mereka lebih bagus, tetapi kita memenangkan pertandingan. Karena ini sepak bola bukan possession saja, kan poin yang paling penting gitu. Nah, artinya bahwa lawan Cina juga jangan terlalu terbuka, tapi kita juga harus punya strategi. Saya pikir Patrick Kluivert sudah dan asisten-asistennya sudah mempersiapkan itu, bahwa biarkan mereka menyerang, tetapi kita melakukan counter yang memang yang dilakukan atau ini terbiasa dengan gaya-gaya Sintayong sebelumnya, gitu kan. Bertahan bukan lawan menguasai permainan bukan berarti kita bertahan, tetapi itu adalah strategi bagaimana kita memanfaatkan ketika lawan terbuka, kita counter atau kita serang secara cepat ke depan seperti itu. Oke, Coach Bandar, jika Anda perhatikan atau amati permainan Cina selama ini, apa kekuatan utama China yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia untuk permainan nanti? Tidak beda, orang-orang ras kuning itu main bola fighting spirit, walaupun kualitas mereka beda dengan beda dengan Korea, beda dengan Jepang, tetapi tipikalnya sama, dan pemainnya tinggi-tinggi dan bola-bola silangnya yang harus dia antisipasi. Sekali lagi saya ingatkan bahwa counter dari pemain-pemain Cina atau ras kuning ini cepat-cepat itu yang harus diantisipasi. Ketika kita main menyerang, lini pertahanan juga harus diperhatikan atau harus full konsentrasi, dan menurut saya jangan terlalu tinggi ngambil atau press terlalu tinggi bertahannya, karena counter mereka menurut saya cukup cepat. Coach Bandur, ini beberapa absen tanpa Marcelino Ferdinand dan Ragnar Ortmangun. Nanti siapa yang cocok kalau Anda bilang yang menemani oleh Romani nanti di lini depan? Rene Romani oke, tetap saya pikir itu pilihan utama, tetapi untuk pengganti Marcelino dan siapa satunya itu yang tahu persis kondisinya atau situasi di tim atau permainan seperti apa yang diinginkan adalah pelatih. Saya pikir mudah-mudahan pengganti Marcelino dan yang lainnya bisa menjalankan apa yang dimau pelatih, itu yang paling penting. Oke, kalau dari strategi pendekatan seperti apa sih yang seharusnya timnas Indonesia lakukan ini, mengingat permainan cepat dan fisik China yang tinggi-tinggi yang Anda bilang tadi? Iya, menurut saya ini momentum sekali lagi untuk kita bisa memenangkan pertandingan dan untuk main di babak selanjutnya atau di fase keempat. Jangan terlalu terbuka, ya. Walaupun kita main di kandang, tetap sabar. Bagaimana kita memanfaatkan ketika mereka mencoba keluar menyerang, dan itu yang kita manfaatkan untuk melakukan serangan-serangan balik yang efektif. Dan ini memang tipikal anak-anak gitu kan. Sekali lagi saya ingatkan lawan Bahrain juga begitu. Kita main banyak diserang,
atau possession kita kalah, tetapi kita bisa memenangkan pertandingan. Sebaliknya lawan Australia, kita lebih banyak menguasai bola, kita lebih banyak menyerang, dan kita bertanya juga agak ke atas atau agak tinggi, sehingga counter Australia membahayakan kita. Dan saya pikir itulah yang dijebak sama pelatih Australia, bahwa kita disuruh keluar menyerang gitu, sehingga melakukan counter yang efektif. Oke, Coach Banur, kalau dalam pengalaman Anda dulu sebagai pemain timnas ini, bagaimana cara mengelola tekanan pertandingan saat pertandingan nanti? Saya pikir ini pemain-pemain ini naturalisasi dan diaspora ini pemain-pemain yang bukan kemarin sore ya. Jadi dia pastinya dia bisa mengatasi atau keluar dari tekanan yang Anda bilang tadi. Mungkin ya sebagai manusia, sebagai atlet, awal-awal menit-menit pertama atau menjelang pertandingan itu pasti sedikit nervous atau over konsentrasi bisa saja terjadi. Tetapi saya pikir mereka ini bukan pemain kaleng-kaleng gitu. Kompetisinya di Eropa sana. Harapan saya sih mereka bisa keluar dari perasaan itu atau tekanan seperti itu. Oke, Coach Banur ini bermain di Gelora Bung Karno yang pasti dengan dukungan penuh supporter. Kalau Anda lihat ini seberapa besar sih pengaruhnya terhadap mental dan juga performa para pemain? Saya pikir supporter, dukungan itu pemain yang ke-12 atau bahkan ke-13 gitu. Manfaatkan itu, bermainlah mereka. Yang pasti harus ada ditanamkan pada diri pemain-pemain kita, dan saya yakin mereka sudah mengerti itu, bahwa supporter itu menginginkan atau mendukung mereka untuk memenangkan pertandingan. Bukan sebaliknya malah nervous atau bagaimana. Jadikanlah itu motivasi untuk memenangkan pertandingan, supaya supporter atau penonton yang datang ke stadion, bahkan kita semua bangga dengan hasil mereka nanti. Oke, Coach Banur, timnas sudah melakukan pemusatan latihan yang cukup panjang kemarin. Kalau prediksi dari Coach Banur sendiri seperti apa nanti? Kalau saya bukan pengamat, saya pelaku, saya pelatih gitu kan. Tidak bisa nggak berandai-andai. Saya pikir 1-0, 2-0 untuk tim nasional kita sudah cukup, lebih dari cukup menurut saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Coach Banur telah bergabung bersama kami siang. Kita lihat nanti laganya esok. Terima kasih. Salam olahraga Coach Banur.